Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Agung Andika Firdiansyah, lalu ada Ahmad Maulana Fahmi, ada Chandra Friandi Harianja, ada Ibu Ada Mahendra, dan ada Setiara di Pramudita. Di sini kelompok kami akan menjelaskan cara mengelompokkan gambar berdasarkan kesamaan visualnya menggunakan algoritma K-means. Nah, di sini scroll. Nah, di sini menggunakan model dari jaringan saraf konvolusi sebagai cara untuk pengenalan gambarnya, sehingga akan diperoleh vektor fitur. Lalu di sini juga menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle. Dataset tersebut bernama Flower Color Image yang isinya terdapat 2 folder. Yang folder pertama dengan nama Flower Image itu terdapat 210 gambar dengan ekstensi .png, lalu di folder Flower terdapat 603 gambar yang juga berekstensi .png. Nah, pada dataset ini terdapat 10 spesies bunga yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk praktikum ini digunakan library tertentu yang akan dijelaskan oleh Chandra. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama, library yang harus kita install yaitu Panda. Ini digunakan untuk menyediakan struktur data dan analis data. Lalu cara Panda ini dapat mengelola file seperti tag, CSV, dan TSV. Dan cara menginstalnya sama seperti praktikum sebelumnya, ke command prompt, ketik pip install pandas, PANDAS. Setelah itu lanjut ke penginstalan Pickles. Oke, Pickles ini digunakan untuk ke sebuah file dan membaca kembali dari file tersebut saat dibutuhkan. Cara menginstalnya juga hampir sama yang sebelumnya. Ini library ya, sama seperti yang sebelumnya, kita install situ pip install pickles 5, dan selanjutnya penginstalan Skikit oleh Ipam Mahendra. Baik, untuk selanjutnya sedikit learning atau sedikit belajar. Di sini terdapat berbagai macam guide atau berbagai macam guide, di mana di situ ada install panduan penggunaan API, contoh, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dilihat di skikitlearning.org stable index.html. Nah, di dalam situ untuk sedikit learning ini adalah merupakan pembelajaran mesin dengan Python dengan rilis sorotan untuk 1.0 atau rilis pertama di GitHub. Sedikit learning ini merupakan alat sederhana dan efisien untuk analisis data prediktif, dapat diakses oleh semua orang dan dapat digunakan kembali dalam bentuk konteks. Dibangun di NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Matplotlib. Nah, sumber terbuka dapat digunakan secara komersil berdasarkan lisensi BSD. Nah, di dalam tersebut ada klasifikasi, regresi, kekelompokan, pengurangan dimensi, pemilihan model, dan
pra pemrosesan. Jadi itu digunakan untuk mendapatkan semua data-data di mana data ini bersifat cluster berdasarkan gambar menggunakan scikit-learning ini. Nah, untuk cara penginstalannya, scikit-learning ini sama seperti yang lainnya, di mana penginstalannya itu menggunakan pip install menu scikit-learning. Dan penerapannya juga nanti digunakan diimport pada project clustering ini, diimport untuk digunakan pada kegunaan untuk cluster ini atau penunjang dari cluster ini. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Ahmad Maulana Al-Fahmi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam pemrosesan di dalam kodenya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan import semua library yang sudah kita install tadi. Jangan lupa untuk library dari TensorFlow itu juga kita inputkan, karena itu juga menjadi penunjang dan juga kebutuhan dalam pemrosesan data dalam string. Kemudian scikit-learn kita import menggunakan sklearn. Yang adalah k-means dan PCA-nya saja. Kemudian jangan lupa import NumPy, matplotlib, dan juga pandas serta pickle. Nah, setelah kita import semuanya, kita lakukan load data. Yang pertama tentu kita definisikan dulu data yang kita dapat dari Kaggle itu kita simpan, lalu kita masukkan ke dalam Python. Nah, di dalamnya nanti kita akan melihat data yang berekstensi PNG saja agar bisa kita proses di preprocessingnya. Nah, masuk lagi ke preprocessing, kita akan ngeload masing-masing gambar yang ada di dalam folder yang sudah kita download tadi. Nah, gambar akan diubah ukurannya, disamakan ke 224 pixel kali 224 pixel. Kemudian akan dimasukkan ke dalam NumPy arrays. Lalu akan dilakukan reshape ke dalam sebuah array. Nah, setelah itu masukkan model VG16-nya. Setelah masuk ke model VG16-nya, maka Python akan melakukan prediksi gambar tersebut untuk mendapatkan fitur vektornya. Nah, setelah itu, nah ini adalah kode untuk satu fungsi melakukan reshape, processing, dan juga prediksinya. Nah, setelah mendapatkan ekstraksi dari fitur, maka ekstraksi tersebut kita simpan di dalam file yang berekstensi .pkl di dalam berbeda. Nah, setelah itu kita akan melakukan dimensionality reduction menggunakan fungsi PCA yang sudah kita import dari scikit-learn tadi. Nah, kemudian setelah kita melakukan PCA, kita lakukan clustering menggunakan k-means. Nah, ada beberapa perubahan yang kita dapati di sini, bahwa di package scikit yang terbaru n_job ini tidak digunakan lagi, sehingga harus kita hapus agar kode berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah array seperti ini, yang mana adalah fitur vektor yang sudah diproses tadi menjadi sebuah bilangan untuk masing-masing gambar yang ada di folder tadi. Nah, kemudian kita lakukan grouping setiap gambar tersebut, setiap bilangan tersebut. Nah, yang ditampilkan tetapi bukan bilangannya.
tapi nama file dari gambar tersebut. Nah, setelah itu akan ditampilkan pakai Plotly setiap klasternya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk seluruh kode yang ditulis mulai dari importing hingga output dapat diakses melalui towardsdatascience.com. Seperti itu. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.